Shalom X Level, kembali lagi bersama Miss Cory di sini. Hari ini kita akan belajar kembali bersama, kita akan belajar matematika. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama belajar kembali bersama teman-teman kami, bersama guru kami, orang tua kami Tuhan. Walaupun kami tidak berada dalam kelas yang sama, kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin kami, memelihara kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan konsentrasi, dan juga fokus ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami mau serahkan pembelajaran kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak, kalau kemarin sudah belajar bersama Miss Juwita ya tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pasti masih ingat kan? Masih dong. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang operasi juga, tetapi berbeda. Kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal ya. Nah, kita akan langsung saja masuk ke contoh. Namun sebelumnya Miss mau menyampaikan bahwa ada dua cara yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menjumlahkan dan mengurangkan dengan menggunakan garis bilangan, dan yang kedua dengan cara yang bersusun. Oke, kita langsung saja ya, langsung ke contohnya ya. Misalnya contoh nomor 1, 0,3 ditambah 0,2. Hasilnya berapa? Yang pertama kita akan menggunakan cara dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Nah, berarti kita harus membuat garis bilangan ya. Oke, kita buat garis bilangan. Jadi kita mulai dengan 0. Nah, ini kan kita ada angka 0,3 dan 0,2. Kita akan membuat garis bilangan 0, di sini. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 dan seterusnya. Nah, kita kan punya pertanyaan di sini. 0,3 ditambah 0,2. Oke, berarti kita dari 0 ya, dari 0, dan di sini kita berawal di 0,3. Berarti kita maju ke 0,3. Kita berada di sini. Nah, kita akan menambahkan dengan 0,2. Artinya kita akan melangkah ke depan, maju 2 langkah. Nah, dari 0,3 maju 2 langkah. 1, 2. Nah, kita berada di garis bilangan berapa? Ya, 0,5. Nah, 0,5. Berarti hasil dari 0,3 ditambah 0,2 adalah 0,5. Nah, sampai di sini bisa mengerti ya. Kita langsung saja masuk di cara yang kedua, cara yang bersusun, supaya kita bisa melihat apakah hasilnya sama atau berbeda. Oke, kalian sudah paham kan cara menjumlahkan dengan penjumlahan bersusun kan? Sudah gampang sekali, sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, ini berarti kita punya pertanyaan 0,3 ditambah dengan 0,2. Kita tambahkan 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Oke, 5. Nah, 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa tulis 0. Jangan lupa, komanya jangan lupa untuk ditulis. Nah, jadi 0,3 ditambah 0,2 hasilnya adalah 0,5.
Hasilnya sama kan? Dengan kita menggunakan cara pertama itu garis bilangan, dengan cara kedua itu penjumlahan bersusun. Nah, sekarang tadi kan kita masih angkanya di sini masih ada 2. Hanya 2 saja, 0,3 ditambah 0,2. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan menambahkan 3 angka desimal? Oke, kita langsung saja ya. Nah, misalnya 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,3. Berapa hasilnya? Nah, ini tadi kita ada 3 angka di sini. 1, 2, 3. Gimana caranya? Cara yang pertama garis bilangan sama tadi. Kita berada di angka 0,1. Oke, 0,1 ya. Kemudian kita menambahkan dengan 0,2, berarti kita maju 2 langkah. Oke, 1, 2. Berarti kita berada di angka 0,3. Kemudian kita akan menambahkan 1 lagi di sini, 0,3. Berarti kita maju berapa langkah? Ya, benar sekali, kita maju 3 langkah lagi. Dari 0,3 ya, karena tadi kita sudah menambahkan 2 ini. 1, 2, 3. Kita berada di angka 0,6. Jadi hasil dari 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,3 hasilnya adalah 0,6. Nah, kita akan langsung saja juga menambahkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun supaya kita lihat sama atau tidak. Kalau misalnya tidak sama berarti ada yang salah dalam penjumlahan kita. Oke? Langsung ke cara 2. Cara bersusun. Nah, kita akan menambahkan 0,1 ditambah 0,2. Nah, kita tambahkan 2 angka dulu ya. 0,1 tambah 0,2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,3. Nah, tidak sampai di sini saja. Kita masih punya 1 angka di sini 0,3. Oke, berarti kita tambahkan lagi 0,3. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Oke, 0 tambah 0, 0. Jangan lupa komanya ya. Nah, hasilnya adalah 0,6. Kita lihat hasilnya sama. Oke, untuk sejauh ini bisa mengerti ya. Untuk cara penjumlahan bersusun ini bisa langsung tambahkan 3 tadi ini. Ini kan kita tambahkan 2 dulu, baru nanti di bawah hasilnya ini tambahkan lagi dengan angka yang ketiga. Kita coba ya dengan kita langsung menambahkan 3. Oke. 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,3. Nah, berapa hasilnya? 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 3 tambah 3, 6. Oke. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, di sini tambah koma jangan lupa. Hasilnya sama, 0,6. Oke, sejauh ini bisa memahami ya? Ya, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, sama. Sebenarnya caranya sama. Kita pakai 2 cara tadi, pakai garis bilangan, kemudian cara bersusun. Nah, kita langsung saja ya masuk di contohnya supaya lebih memahami. Kita mengurangkan 2 angka desimal dulu. Nanti baru kita mengurangkan 3. Kita punya contoh di sini ya. 0,6 dikurang 0,4. Nah,
Kita akan mencarinya dengan cara yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Kita berada di posisi ini, 0,6. Nah, ini kan kita kurangi, berarti kita maju atau mundur? Ya, mundur. Kita mundur sesuai dengan berapa angka yang akan dikurangkan di sini, yaitu 0,4. Berarti kita mundur sebanyak 4 langkah. Kita mundur kita mulai dari 0,6. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berada di angka 0,2. Berarti hasil pengurangan dari 0,6 dikurang 0,4 adalah 0,2. Nah, kita akan melihat dengan menggunakan pengurangan dengan cara bersusun. Apakah hasilnya sama atau tidak? Mari kita lihat ya. 0,6 dikurangi 0,4. 6 kurang 4 hasilnya adalah 2. Kita tuliskan 2. 0 kurang 0 juga. Nah, di sini jangan lupa taruh koma. Hasilnya adalah 0,2. Hasilnya sama. Berarti kalau hasilnya sama berarti itu sudah benar. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita mengurangkan 2 angka desimal di sini. Nah, kita akan mengurangkan 3 angka desimal. Ya. Caranya sama aja, cuma jumlah angkanya yang dikurangkan itu berbeda. Yang tadi 2, kalau sekarang 3. Nah, misalnya 0,7 dikurangi 0,5 dikurangi 0,2. Ya, kita akan menggunakan garis bilangan dulu ya. Nah, kita berada di posisi 0,7. Ini berarti ya. Kemudian kita akan kurangkan dengan 0,5. Berarti kita maju atau mundur? Mundur. Kita mundur sebanyak 5 langkah. Kan di sini 0,5. Dari 0,7 kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita berada di angka 0,2. Tapi tidak sampai di sini kan, karena kita masih ada akan mengurangkan dengan 0,2. Dari sini berarti kita mundur atau maju? Kita mundur berapa langkah? 2. 1, 2. Wah, kita berada di angka 0. Nah, berarti hasilnya adalah hasil dari 0,7 dikurangi 0,5 dikurangi 0,2 adalah 0. Oke, kita akan lihat dengan cara yang bersusun supaya kita bisa melihat apakah sama atau tidak. Nah, jadi kita kurangkan 0,7 dikurangi 0,5. Kita langsung saja ya mengurangkan 3 angka ini. Kita kurangi lagi 0,2. Nah, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, 0 ini 0,0 dikurang 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, 0,0 ini sama dengan 0. Jadi tidak ada kita menyebutkan 0,0, tetapi hasilnya itu adalah 0. 0,0 ini sama dengan 0. Berarti hasilnya sama ya. Sama ya 0. Berarti itu jawabannya sudah benar. Nah, oke. Sejauh ini apakah anak-anak bisa mengerti? Tadi mungkin ada yang bertanya, loh Miss, itu kan angka desimalnya komanya hanya 1. 1 angka di belakang koma. Gimana kalau misalnya angka di belakang komanya itu ada 2. Ada 2 angka di belakang koma atau 3. Pokoknya lebih dari 1. Gimana Miss? Oke, ini Miss mau jelaskan ya. Misalnya kita punya soal 1,2 ditambah dengan 3,12. Nah, kita tambahkan secara bersusun ya. 1,2
ditambah gimana ya? Apakah di sini 3,12 atau seperti apa? Oke, seperti ini. Kita tuliskan di sini 3,12. Nah, komanya ini harus lurus dari atas ya, sejajar ya. Tidak boleh misalnya komanya di sini, tidak boleh, tapi harus sejajar. Nah, kita tinggal tambahkan. Ini kan tidak ada angka di atas. Kita anggap 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jangan lupa komanya. Nah, hasilnya adalah 4,32. Nah, untuk pengurangan itu pun sama ya. Komanya ini harus diperhatikan dengan jelas. Oke? Untuk ini bisa dipahami ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Ya, nanti Miss Kori akan kirimkan. Dan kalian kan sudah punya buku ya, jadi sudah bisa melihat di buku langsung. Oke? Miss Kori harap kalian bisa tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan juga, tetap minum air putih yang banyak ya, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama-sama di kelas. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, ini kami anak-anakmu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar pada hari ini. Kami belajar tentang operasi, pengurangan, dan penjumlahan bentuk desimal ya Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang memperlengkapi kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini itu benar-benar menjadi pengetahuan untuk kami bisa menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, bersyukur untuk Mama Papa yang setia mendampingi kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, memimpin kami, dan tolonglah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Goodbye, see you, God bless you.